بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para penuntut ilmu, para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MG TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan setiap Selasa sore dalam pembahasan kitab Tauhid. Dan kita masih dalam pembahasan sedikit lagi adalah Fadlu Tauhid, yaitu keutamaan tentang Tauhid, yaitu di hadis yang paling akhir dari kitab ini. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa lahuma min hadis Ibn radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Wa Nabi Musa wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adzukuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullun ibadaka yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kibbatin wa la ilaha illallah fi kibbah malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim was Sahih. Wal Tirmidzi wa hasanahu an Anas Ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Tiga hadis yang dibawakan oleh mu'allif sebagai bagian terakhir dalam menjelaskan keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid yang sudah kita jelaskan di hadis
Ubadah bin Samit sebagai hadis pertama setelah menjelaskan ayat Quran bahwa tauhid itu min asbabi dukhulil jannah, itu sebab untuk masuk surga. Nah, mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan 3 hadis sebagai penutup yang merupakan keutamaan tauhid. Artinya hadis yang menjelaskan keutamaan tauhid. Salah satu keutamaan tauhid adalah diharamkan neraka. Artinya ahlu tauhid itu diharamkan masuk neraka. Kita akan bahas nanti diharamkannya ada 2. Ada yang diharamkan mutlak, ada yang dimaksud diharamkan dalam arti tidak kekal di neraka. Berikutnya, keutamaan tauhid ada keutamaan tauhid adalah salah satu sebab akan menjadi beratnya amal. Jadi amal soleh akan menjadi berat timbangannya dengan sebab tauhid. Nanti kita akan rinci. Yang ketiga, keutamaan tauhid salah satu sebab untuk mendapatkan maghfirah Allah. Jadi tauhid itu salah satu sebab untuk mendapatkan pengampunan Allah. Nah, sekarang kita masuk di hadis yang pertama untuk hari ini, tapi bukan untuk sebelumnya. Walahuma, yakni Bukhari, Muslim. Jadi yang dimaksud walahuma oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Bukhari dan Muslim. Itban, ini Itban Ibnu Malik Al-Hudrazi, beliau itu adalah Ansor, jadi orang Ansor. Annahu syahida Badar, beliau adalah orang yang menyaksikan perang Badar. Suma dha'afa basaruhu fi akhiri hayatihi. Kemudian Itban bin Malik adalah salah seorang sahabat yang di akhir hayatnya terkena penyakit mata. Artinya matanya lemah dan menjadikan beliau buta, tidak bisa melihat, lemah. Itu Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian Itban bin Malik termasuk sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumahnya dan diminta oleh beliau untuk mengunjungi rumahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di rumahnya. Jadi sholat di rumahnya. Jadi di rumah Itban bin Malik radhiyallahu taala. Dan sholatnya berjamaah, tapi bukan sholat wajib, sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlak, artinya bukan qobliyah, ba'diyah, bukan sholat malam juga. Kemudian juga Itban bin Malik, artinya Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu,
itu menyediakan makanan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu adalah hadis ini, yaitu hadis tentang fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka artinya untuk menyentuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kalimat yabtaghi bidzalika wajhallah tadullu ala amrayni azimain aw ala amrayni muhimmain. Pertama, kata-kata yabtaghi bidzalika wajhallah, jadi mengharap dengan mengucapkan la ilaha illallah wajah Allah, wajah Allah, itu mengandung dua perkara yang sangat agung. Jadi mengandung dua makna yang sangat agung. Mana yang pertama? Wujubul ikhlas, wujubul ikhlas binutki au binutki au bi talaffuz bi kalimati la ilaha illallah, menunjukkan wajibnya ikhlas ketika orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ada orang-orang munafik yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak dalam keadaan ikhlas. Jadi orang-orang munafik itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak tujuan ikhlas, karena mereka ingin dunia saja. Jadi menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislaman dengan tujuan dunia. Maka pengucapan orang-orang munafik dengan kalimat la ilaha illallah itu tidak dalam keadaan ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, hadhil kalimah raddun alal murji'ah. Ini hadhil kalimati raddun alal murji'ah. Alladzina yaquluna sihhatul iman bimujarradi nutqi duna i'tiqad dunal amal. Jadi makna dari hadis ini yabtaghi bihi wajhallah itu membantah kepada pemahaman Murji'ah yang mengatakan sah iman dengan semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa meyakini dan tanpa amal. Wa hadhil kalimah, ini kalimah yabtaghi bihi wajhallah, kalimat yabtaghi bihi wajhallah itu menunjukkan pertama tadi anna man yaqulu hada
man yaqulu hadhil kalimah yatlubu wajh Allah, yani yatlubu al-ajra min Allah, bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini mencari, ingin mendapatkan wajah Allah. Dan kita menetapkan sifat wajah, dan tentunya memiliki makna juga mengharapkan pahala Allah. Kemudian makna dari kalimat niyat tadi, annal mubtaghi labuda min an yukammila wasailal bughiyah. Wasailal bughiyah maknanya bahwa semua orang yang punya harapan, punya keinginan untuk mendapatkan wajah Allah atau ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka dia akan menempuh semua sebab untuk mencapai harapan itu. Artinya tercapai apa yang diharapkan. Wa hadhihi wasail hiya ta'ah, yani fi'lul wajibat wa fi'lu wa tarku al-manhiyat. Dan wasail yang akan menyampaikan orang kepada harapan untuk mendapatkan pahala Allah, maka dengan melakukan bentuk ketaatan yang merupakan tuntutan dari tauhid itu. Dan taat imma fi'lu amri au tarkun nahyi. Dan taat adalah melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Jadi menjauhi larangan. Maka kalimat ini membantah kepada orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman cukup di dalam lisan, itu dalam qaul orang-orang ya mujarradul qaul, itu adalah kaum ya, Murji'ah Karomiyah yang mengatakan cukup mengikrarkan dengan lisan tanpa i'tiqad, tanpa amal. Itu menurut Murji'ah Karomiyah. Nah, kemudian dari kalimat tadi, fa inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Maka dengan itu diharamkannya ahlu tauhid dari api neraka. Jadi diharamkannya ahlu tauhid dari ahli neraka, dari neraka. Ini ala hasbi istiqmali bughiyah, yani istiqmali fi ikmali wasailil bughiyah. Maka orang diharamkan dari api neraka bagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dalam definisi luasnya ahlu tauhid, itu seukuran orang itu menyempurnakan ya, menempuh jalan-jalan untuk sampai kepada tujuan itu, yaitu ditentukan dari sejauh mana orang itu menyempurnakan ketaatan kepada Allah ya.
Maka dengan itu orang diharamkan dari neraka itu dibagi dua. Jadi diharamkan dari api neraka jadilah terbagi kepada dua kelompok besar. Yang pertama, yang diharamkan masuk neraka secara mutlak, dalam arti orang yang sama sekali tidak akan masuk neraka. Siapa? Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Yani man qala la ilaha illallah wa atamma tauhidah aw wa haqqaqa tauhidah. Dengan apa? Bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia menyempurnakannya. Dengan apa dia menyempurnakannya? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu dalam firman Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Adapun kelompok yang kedua adalah mutlaqut tahrim. Jadi yang dimaksud diharamkan masuk neraka dalam arti bukan berarti tidak masuk neraka, atau belum tentu dia tidak masuk neraka, tapi jaminan untuk tidak kekal di neraka. Jadi diharamkannya yang dimaksud tidak kekal, bukan diharamkan sama sekali tidak masuk. Oleh sebab itu, keutamaan tauhid itu jaminan yang paling pokok dalam hadis ini, yaitu man'ul khulud. Yani man'ul khulud, tidak kekalnya di neraka, tapi belum tentu tidak masuk neraka. Kenapa? Li'annal muslima awil mu'min awin naqul muwahhida idza taraka syai'an minal wajibat aw fa'ala syai'an minal manhiyat. Kenapa? Karena apabila orang itu melakukan apa yang dilarang, atau dia melakukan apa yang, artinya kalau orang itu meninggalkan apa yang diperintah, atau dia melakukan apa yang dilarang, maka itu muwa'adun binnar. Jadi diancam dengan api neraka. Jadi diancam dengan api neraka. Misalnya zina, wasyariqah, wa riba, wa ila ghairi dzalik. Seperti orang yang berzina, khamr, mencuri, membunuh, kemudian riba. Maka mereka muwa'adun binnar. Mereka terancam dengan api neraka. Tapi selama mereka itu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka tidak kekal di neraka. Itu merupakan keutamaan tauhid. Jadi itu adalah merupakan keutamaan tauhid. Hanya tidak semua ahlu tauhid itu selamat dari api neraka. Apabila ahlu tauhid itu waqa'a ala ba'dil ma'asi aw waqa'a ala ba'di bidah, di mana orang-orang yang mentauhidkan Allah itu terancam oleh neraka
atau mungkin masuk neraka dengan sebab dia meninggalkan yang diperintah atau dia melakukan yang dilarang. Kemudian Malik membawakan hadis wa an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa, artinya Musa nabi, ya Rabbi, wahai Rabb, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa mengingatmu dan berdoa, artinya dengan menyebutkan namamu. Qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Lalu Musa mengatakan, wahai Rabb, sungguh hambamu mengatakan kalimat itu. Kemudian qala ya Musa, law anna samawati sab'a, kalaulah langit yang 7, wa amirahunna, dan yang memakmurkannya, wairi, selainku, wal aradina sab'a fi kifah, dan bumi yang 7 berada dalam satu daun. Ini di sini ketika ditimbang, ya, ditimbang dengan 2 daun, ada lisan kifah. Wala ilaha illallah fi kifah, dan la ilaha berada di daun yang 1, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat dari bumi dan langit itu dan semua yang memakmurkannya. Nah, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi keutamaan la ilaha illallah. Ya, perhatikan di sini. Hadis ini menunjukkan poin yang sangat utama untuk dipahami lebih dalamnya, gitu. Bahwa amal yang nanti ditimbang di arasatil qiyamah itu mencakup 3 amal. Amal qalbi, amal hati. Jadi amal hati itu akan ditimbang berupa mahabbah, khauf, roja, ya, tawakal, iktikad, niat. Pokoknya itu berkaitan dengan hati. Kedua, qaul. Amal adalah berupa qaul, artinya adalah ucapan zikir. Kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Yang ketiga berupa amal jawari, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, jihad. Nah, sehingga kita akan paham nanti. Jadi yang ditimbang itu bukan hanya amal amal zahir seperti sholat, tetapi termasuk cinta, artinya mahabbah, rasa takut, ya, tawakal, inabah, itu akan menjadi amal yang ditimbang nanti. Kita lihat di sini. Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Qul ya Musa la ilaha illallah. Ini bantahan kepada orang-orang sebagian thariqah sufiyah yang mengatakan zikir dengan dhamir saja, atau zikir dengan lafaz Allah 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 Allah, atau zikir yang bunyinya hu 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 hu. Ya.
Jadi zikir yang zikir Allah 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 Allah, atau zikir hu hu hu. Semua zikir itu adalah termasuk zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dan sesungguhnya bukan zikir yang sesungguhnya. Karena Nabi Musa itu diajari zikir atau kalimat untuk berdoa adalah la ilaha illallah. Ini lafdz tauhid, lafaz tauhid. Jadi Allah Allah bukan lafaz tauhid, hu hu bukan lafaz tauhid, karena lafaz tauhid itu mesti berkumpul padanya dua rukun, an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Menafikan selain Allah untuk disembah dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadhil kalimah yusamma tahlil. Kalimat ini dikenal dengan istilah tahlil. Kita kan ada takbir, tasbih, tahmid, hawqalah, isti'adah, basmalah, basmalah, bismillah, isti'adah, a'udzubillah, hawqalah, la haula wala quwata illa billah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Perhatikan di sini. Dalam hadis ini digambarkan ketika menyebutkan keutamaan tauhid. Jadi keutamaan tauhid ini kalau antum pernah, bukan pernah, mungkin lihat di lembaga hukum, di Pegadaian ada timbangan, ya. Maka digambarkan bahwa kalimat la ilaha berada di kifah, katakanlah berada di bagian kanan. Bumi dan langit, langit yang 7 dan bumi yang 7, wa amirahunna, itu diletakkan di satu daun, dan la ilaha illallah diletakkan di daun yang satu. Maka beratlah kalimat la ilaha illallah. Jadi beratlah kalimat la ilaha illallah. Nah, beratnya kalimat la ilaha illallah itu bisa dipahami mungkin dalam pemahaman kita yang langsung ketika membahas hadis ini. Dipahaminya kalimat la ilaha illallahnya. Jadi kalimat la ilaha illallah seolah-olah kalimat la ilaha diletakkan, kemudian bumi dan langit diletakkan. Tapi yang dimaksud di sini selain makna itu, bahwa para ulama katakan semua amal yang dilakukan oleh orang mukmin itu akan menjadi berat dengan ukuran kalimat la ilaha illallah. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kemuliaan amal itu bukan dari bentuk dan jumlah. Jadi kemuliaan keagungan amal bukan ditinjau dari bentuk dan jumlah. Maksudnya gini, kalau kita lihat ada orang mengamalkan banyak amal, ada orang melakukan amal-amal besar secara bentuknya, tapi ada orang beramal tidak begitu banyak jumlahnya dan tidak dianggap besar zatnya, tapi punya nilai yang lebih besar. Lalu apa yang membedakan
amal dari sisi berat timbangannya. Maka dalam hadis ini memberikan isyarat adalah biqadril qulub. Jadi beratnya amal itu dengan seukuran tentang hati, artinya nilai ikhlas. Nilai ikhlas. Sehingga digambarkan dalam ungkapan para ulama, berapa amal yang menjadi mulia karena nilai niatnya, dan berapa amal yang menjadi rendah atau tidak berharga karena niatnya juga. Ya. Maka nilai tauhid itu membesarkan amal. Jadi nilai tauhid, nilai mahabbah, nilai ta'zim, nilai khasyah, nilai roja itu membesarkan nilai dari amal itu. Contoh, orang sholat itu akan berbeda-beda pahala sholat ditinjau dari sisi apa? Banyak sisi. Contoh, dari sisi muwafaqah sunnah. Orang sholat akan berbeda pahala ditinjau si sholat itu bersesuai dengan sunnah. Dari mulai cara takbiratul ihramnya, dari sisi lancar tidak lancarnya bacaannya, dari sisi kaifiyah ruku'nya, kaifiyah sujudnya, maka orang mukmin berbeda. Yang kedua, akan lebih dari itu, karena dimungkinkan satu masjid ini sholatnya sama sesuai sunnah dari sisi dohir gerakan sholatnya, dari sisi lafaz zikirnya, katakanlah 90% sesuai dengan sunnah, tapi akan berbeda nilai sholatnya yang menjadi perbedaan timbangan nanti yaumul qiyamah dari nilai imannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Kita kasih contoh. Orang yang sholat atau sebelum sholat, kasih contoh wudu. Kenapa orang itu wudu? Melihat orang Islam kalau mau sholat wudu, jadi wudunya jadi kebiasaan aja. Dia wudu biasa aja, mengikuti kaum muslimin sholat ya wudu. Atau karena dulu juga dari TK, SD sampai perguruan tinggi, ya kalau sholat wudu, berjalan begitu saja. Orang yang kedua, dia melaksanakan wudu ketika sholat, merasakan dalam hatinya diperintah Allah. Dia terbesit surah Al-Maidah ayat 6. Di dalam hatinya udah memahami, ingat dengan surah Al-Maidah ayat 6, dan dia istislam dengan perintah itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ingat dengan ayat itu. Kemudian di situ takdim kepada Allah yang memerintahnya, takdim dengan ayat Quran, istislam dengan ayat Quran. Maka tatafadul ajr bitafadul yakni tasdik, bitafadul yakin, bitafadul khasyah. Maka akan berbeda pahala, juga akan berbeda tingkat berat dari amal itu dengan perbedaan tadi mahabbah, rasa cinta, perbedaan takdim.
perbedaan yakin itu berbeda. Sehingga menunjukkan di sini bahwa nilai yakin itu juga menentukan timbangan. Nilai khosyah membedakan apa? Timbangan. Ya, maka di sini lafaz kalimat la ilaha illallah, ya, yang orang itu menyempurnakan dari sisi memahami maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensinya, itu akan membedakan timbangannya. Jadi bukan hanya dipahami kalimat la ilaha illallah ini ya ditimbang dengan bumi dan langit, bukan hanya itu pemahamannya, tapi menunjukkan bahwa amal hati, ya, qaulul qalbi, amal hati itu memberatkan timbangan di yaumul kiamat. Bahkan semua amal nilai beratnya dari sholat yang sama dilakukan oleh seseorang, dari puasa yang sama dilakukan oleh seseorang, dari haji yang sama dilakukan oleh seseorang, itu akan berbeda timbangannya dengan tafadul mafil qalbi. Artinya dengan perbedaan apa yang ada dalam hati. Seperti orang yang sholat dengan khusyuk beda dengan orang yang tidak sholat dengan khusyuk. Dan itu makna dari hadis ini. Kemudian yang terakhir, hadis Anas bin Malik menunjukkan keutamaan tauhid, dan tentunya ini keutamaan yang sangat agung bagi kita bersama. Dari keutamaan tauhid, keutamaan tauhid adalah salah satu sebab akan dihapusnya dosa. Jadi akan dihapusnya dosa. Dihapusnya dosa oleh Allah. Jadi bagaimana dosa ini dihapus oleh Allah Ta'ala? Perhatikan, dosa orang beriman atau dosa orang yang bertauhid dihapus oleh Allah Ta'ala dan diampuni oleh Allah Ta'ala itu dengan beberapa sebab. Nah, tapi pahami dulu pokoknya, pahami pokoknya. Nah, pokok dari hadis ini yang berbunyi ya ibna Adama, ini hadis kursi. Lau atayani bi qurabil ardi fataya. Kalaulah engkau datang kepadaku dengan dosa seisi muka bumi, tsumma laqitani, kemudian engkau menghadap kepadaku, la tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qarabika maghfirah, maka kata Allah, aku akan memberikan kepadamu dengan maghfirah, artinya yang setimbang, artinya seimbang.
dengan selisih maghfirah. Dalam arti maghfirah yang meliputi semua dosa. Jadi maghfirah yang meliputi semua dosa. Tapi hadis ini itu termasuk hadis yang tidak boleh untuk dipahami hanya dengan hadis ini. Jadi begini faedahnya. Jadi kita harus meletakkan dulu faedah. Faedahnya diletakkan dulu. Sahibul ma'asi atau sahibul dzunub muwa'adun binnar. Jadi pertama, pelaku maksiat atau dikatakan dalam bahasa lain pelaku dosa itu terancam dengan neraka. Itu kita harus imani. Yang kedua, kita harus paham minal a'mal, yakni minal ma'asi awidunu mahiyah al-mubiqah. Yang kedua, amal yang dalam definisi amal maksiat atau amal yang dinamakan dosa itu amal-amal yang dinamakan mubiqah. Jadi amal-amal yang dengan amal itu diancam dengan neraka. Contohnya Nabi SAW mengatakan apa? Istanibu sab'al mubiqah. Istanibu sab'al mubiqah. Jadi harus paham dulu itu, sehingga kita tidak jadi murji'ah. Artinya apa? Semua pelaku dosa itu diancam dengan neraka. Kedua, kita memahami ada sejumlah amal yang dimaksud tentunya amal maksiat, amal dosa yang apabila dilakukan oleh orang mukmin, yang apabila dilakukan oleh kita, maka ada ancaman neraka. Jadi ada ancaman neraka. Lalu datanglah hadis ini. Paham ya? Lalu datang hadis ini. Hadis ini atau semana dengan ayat innallaha la yaghfiru, apa ayatnya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat dan hadis ini menunjukkan, setelah kita tahu dengan dua poin tadi, bahwa pelaku dosa, pelaku maksiat itu tahta masyiatillah. Dalam arti begini, Allah mengancam kepada pelaku maksiat atau Allah menyebutkan sejumlah amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang maka pelakunya akan diadab. Tapi kesimpulannya, diadabnya tidak mesti.
diadabnya tidak mesti, karena Allah menetapkan adanya maghfirah bagi pelaku dosa dari kalangan muwahhid. Jadi adanya pengampunan bagi pelaku dosa dari ahlu tauhid. Ya, kalau kita di dunia ada permisi, ada pengampunan, ya. Ya. Tapi pengampunan ini ada di tangan Allah, ada di sisi Allah. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah menginginkan kepada pelaku maksiat dari ahlul bait untuk diadab, ya akan diadab. Jika Allah menghendaki kepada pelaku maksiat untuk diberikan maghfirah, maka akan diberikan maghfirah. Ya, jadi diberikan apa? Maghfirah. Tapi maghfirah Allah kepada ahlu tauhid itu satu kemestian. Adanya maghfirah. Hanya terkadang diberikan atau tidak diberikan. Jadi terkadang diberikan oleh Allah, terkadang tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan apa maksiat dari ahlu tauhid. Nah, dari kaidah ini sebagai pelajaran terakhir, apa yang harus kita pahami sebagai ujung dari hadis-hadis seperti ini? Gitu ya. Ada beberapa kaidah yang diletakkan oleh Ahlus Sunnah yang harus dipahami dan dipegang sehingga tidak keliru dalam memahami hadis seperti ini, dan menjadi satu kaidah penting. Pertama, kita wajib menggabungkan antara nas-nas adab dengan nas-nas rahmat Allah. Jadi nas-nas adab dengan nas-nas rahmat Allah. Jadi wajib untuk menggabungkan. Nah, sehingga tidak ada begitu semuanya. Begini, ketika membaca hadis ini, orang nggak apa-apa, saya berzina, saya mencuri, saya minum khamr, Allah maha pengampura. Jadi tidak boleh kita mengatakan nggak apa-apa kita berzina, mencuri, kan Allah maha pengasih, Allah maha pengampun. Jawabannya apa? Iya, Allah maha pengampun. Tapi ingat, juga Allah menyebutkan azabnya, yang mana Allah terkadang memberikan maghfirah itu kepada pelaku maksiat, terkadang Allah tidak memberikannya, sehingga orang tidak jadi gampang ya meremehkan maksiat dengan alasan ada maghfirah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga satu pijakan dari hadis seperti ini, bahwa kalau kita melihat orang melakukan maksiat atau nampak pada orang itu maksiat yang secara dalil diancam dengan neraka, maka kita tidak bisa memastikan pelakunya ke neraka. Ya, contoh orang melakukan zina, mencuri, atau sebagainya, maka kita tidak boleh memastikan si pelaku tersebut ke neraka.
Kenapa? Karena ada yang rahasia di sisi Allah, yaitu adanya maghfirah untuk ahlu tauhid. Karena ada di hak Allah untuk mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah tidak kehendaki. Kalau Allah menghendaki mengampuninya, maka orang itu tidak akan ke neraka dengan sebab adanya apa? Maghfirah dari Allah. Nah, itu pentingnya. Terakhir, perhatikan. Maghfirah Allah bagi orang beriman yang masuk Islam, mukmin. Maghfirah Allah itu diberikan untuk sejumlah manusia tentunya, dan maghfirah itu didapatkan oleh sejumlah orang beriman, diberikan qabla mautihi, sebelum matinya. Jadi maghfirah itu diberikan oleh Allah sebelum wafatnya. Seperti apa kita jelaskan nanti. Kedua, maghfirah Allah yang diberikan kepada orang beriman setelah wafatnya, walaupun sebelum wafatnya belum bertaubat, tidak bertaubat, tapi diberikan setelah dia wafat. Perhatikan. Tahapannya. Semua orang kafir apabila dia masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, meyakini kebenaran Islam, meyakini kebenaran Nabi kita, meyakini kebenaran Quran, masuk Islam, maka secara spontan atau secara langsung Allah mengampuni semua dosa sebelumnya. Sebanyak apapun dosa orang kafir, mau kesyirikannya, kekufurannya, kemaksiatannya, dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, maka di saat itu juga terhapus semua dosanya. Kecuali kalau setelah masuk Islam ngelakuin lagi itu lain lagi. Dan itu rahmat Allah kepada hambanya. Rahmat Allah kepada hambanya terhapus. Itu tahapannya. Jadi pengampunan Allah. Poin kedua, semua orang mukmin, jika mukmin dan masuk Islam, lalu dia melakukan dosa apa saja, dosa, lalu dia bertaubat dan taubatnya taubatan nasuha, maka diampuni dosa sebelumnya sebanyak apapun. Maka dikatakan tidak ada dosa besar ma'al istighfar, ma'al taubat. Tidak ada dosa besar kalau taubat dan istighfar, enggak ada. Kalau orang itu taubat, maka akan dihapus dengan taubat, dengan taubat. Yang ketiga, sejumlah dosa maksiat itu akan terhapus, sehingga nanti walaupun ada catatannya, maka akan dikatakan di arsal qiyamah laqad ghafartu
Kata Allah, sungguh aku telah mengampuni. Ya. Dosa, poin ketiga, dosa yang dilakukan oleh orang mukmin muslim muwahhid itu juga akan terhapus oleh dua perkara. Satu, al-hasanah ba'da sayyi'ah, yaitu ketika orang melakukan kebaikan setelah melakukan kesalahan. Jadi kalau orang melakukan salah, dihapus. Contoh, sholat 5 waktu, wudu, puasa, umroh. Wal hasanatu yudhibna sayyi'ah, ittabi as-sayyi'ata al hasanata tamhuha. Yang kedua, bisa babil musibah ma'as sabri. Yang kedua, kalau orang mendapatkan musibah dan dia sabar atas musibah itu, hanya penghapusan dosa poin ketiga itu tidak diketahui oleh kita, dosa yang mana yang dihapus Allah dan seberapa dosa yang dihapus Allah kita tidak tahu. Beda dengan kalau kita punya dosa berzina kemudian taubat maka hilang karena satuan. Dan para ulama mengatakan pada poin yang ketiga ini hanya dosa-dosa kecil. Jadi hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus bertobat dari jenis dosanya itu. Ya. Dosanya itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini di dunia. Istighfar saudaranya. Jadi doa dan istighfar saudaranya. Jadi istighfar saudara itu juga bermanfaat bagi saudara muslim di dunia, doa. Makanya kita dianjurkan Rabbighfirli wali walidayya walisairil muslimin wal muslimat. Jadi kalau kita mengistighfari orang itu sunnah. Makanya dalam ayat waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Makanya dalam hadis dikatakan innallaha la yarfa'u darajatal abdi bi jannah wa la'ana hadza qala bistighfari waladika. Bistighfari waladika lah. Ini termasuk. Jadi kalau kita istighfar untuk saudara kita mengampuni, termasuk ya doa. Nah, doa. Maka doa muslim dengan muslim, artinya orang muslim mendoakan orang muslim itu bermanfaat. Ya, atas untuk datang kebaikan, hilangnya keburukan itu bermanfaat antara sesama muslim. Nah, tapi pokok dari bahasan ini jika orang itu punya tauhid. Jadi inti bahasan kita belajar tauhid bahwa semua yang tadi itu hanya untuk ahlu tauhid. Karena untuk orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah tidak ada maghfirah. Tidak ada maghfirah dengan rincian yang tadi. Jadi ada disebutkannya maghfirah itu jika orang kafir masuk Islam, maka semua maksiat, keburukan sebelum masuk Islam itu dihapus setelah masuk Islam. Yang kedua, dosa itu hilang dengan taubat, istighfar. Ketiga, dosa hilang dengan dua hal, kebaikan-kebaikan dan musibah yang dengan itu kita sabar.
Kemudian berikutnya adalah istighfar saudara. Artinya bapak kepada anak, anak kepada bapak, istri kepada suami, suami kepada istri dengan teman. Ini saling memintakan ampun kepada Allah, maka Allah menerima ampunan. Tapi pengampunan itu diberikan Allah, pintunya apa? Kalimat tauhid. Pintunya adalah tauhid. Baik di dunia ataupun nanti apa? Di akhirat. Nah, kalau yang ini kan nanti di akhirat. Nah, kemudian 2 menit lagi di akhirat. Pengampunan Allah di akhirat. Jadi pengampunan Allah di akhirat, diampuni. Gimana Allah mengampuni hambanya nanti yaumul qiyamah? Dalam arti begini, orang berdosa tidak ada poin tadi, tidak bertobat di dunia, tidak memiliki amal-amal yang menyebabkan apa dosanya dihapus, tidak ada poin tadi. Mata ala dunub, mata ala maksiyah. Orang yang meninggal dunia dan dia mati dalam keadaan maksiat, membawa dosa. Lalu bagaimana jaminan Allah? Allah mengatakan begini, Allah akan mengampuni ahlu tauhid yang berdosa, siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi orang-orang yang terancam dengan api neraka nanti di arsyatul kiamat, maka dimungkinkan tidak ke neraka dengan sebab-sebab ini. Catat. Jadi orang yang berdosa yang terancam dengan api neraka selama bertauhid itu ada jaminan dapat maghfirah, atau dimungkinkan tidak masuk neraka itu dengan sebab-sebab berikut. Pertama, hak Allah langsung, dalam arti Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, dan itu hak Allah, karena Allah akan mengampuni siapa yang kehendaki. Yang kedua, adanya syafaat. Jadi adanya syafaat. Lamun dibahasakan ke bahasa Sunda aya jalma anu pi narakaeun tapi jadi itu asup neraka. Sebabna naon anu kahiji maghfirah Allah. Allah mengampuninya dan itu hak Allah. Tapi hanya untuk siapa? Ahlu tauhid, yang lainnya enggak. Yang kedua, karena adanya syafaat. Tapi ini pun tetap berkaitan dengan hak Allah jika Allah memberikan. Nah, jadi orang yang melakukan maksiat atau orang yang melakukan dosa, maka bisa tidak masuk neraka karena adanya syafaat. Siapa yang akan diberikan hak untuk memberi syafaat nanti yaumul qiyamah? Satu, para malaikat. Kedua, para nabi, para rasul. Ketiga, wali-wali Allah, artinya orang beriman. Nah, ini semua bisa memberi syafaat nanti yaumul qiyamah. Dan syafaatnya juga terbagi dua. Syafaat sebelum masuk neraka, jadi tidak masuk neraka. Yang kedua, syafaat setelah masuk neraka. Jadi ada yang diberikan syafaat setelah masuk neraka, sehingga diangkat sebelum habis dosanya. Sehingga dikeluarkan dari neraka sebelum habis dosanya. Dan yang paling akhir itu kan,
orang yang dikeluarkan dari api neraka karena tauhidnya yang ada dalam hatinya. Walaupun diadab dulu lama di neraka, tapi tidak akan kekal di neraka. Karena apa? Tauhid. Dan dengan itulah keutamaan tauhid, bahwa orang yang mentauhidkan Allah walaupun melakukan maksiat tidak akan kekal di neraka. Dan dengan ini selesai pembahasan keutamaan tauhid. Ya, kita akan masuk pada bab yang baru di pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.